Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Pak Yosep, apa yang kita bicarakan malam ini tentunya untuk menyumbangkan agar pengelolaan haji di Indonesia ini bisa berkelanjutan dan berkeadilan. Tidak boleh salah satu dilupakan. Pertamina melihat itu seperti apa dan akan berkontribusi seperti apa, Pak? Baik, Pertamina melalui Pertamina Patraniaga akan selalu mensupport layanan haji di Indonesia, baik sisi komersial maupun operasional, khususnya di layanan pengisian aftur pesawat udara di seluruh embarkasi yang ada di Indonesia, baik dari sisi continuity supply aftur, kemudian di sisi jaminan kualitas serta layanan pengisian aftur dengan layanan terbaik kepada seluruh maskapai, sehingga layanan pengisian dapat dilaksanakan melalui layanan operasional excellent untuk mencapai on time performance di bandara-bandara embarkasi. Dan itu akan dilakukan terus ya, berkelanjutan ya? Iya, Pak. Tidak di tahun-tahun ini saja, tapi seterusnya tentunya. Kita sudah berpengalaman melayani layanan haji ini sudah puluhan tahun. Insya Allah layanan ini akan terus berkelanjutan hingga ke depannya. Kalau ada ajakan Pak, untuk mungkin dari Pak Fadlul begitu ya, untuk sama-sama mengelola langsung setiap komponen penyelenggaraan haji, kira-kira itu ada peluang Pertamina untuk ikut juga masuk di situ, Pak? Kami selalu terbuka terhadap setiap opportunity sinergi dengan pihak manapun, baik BUMN, kementerian maupun dari BPKH. Insya Allah kita selalu terbuka dan kita siap untuk melakukan diskusi terkait rencana sinergi apapun untuk mendukung layanan haji di Indonesia. Baik, terima kasih Pak Yosep. Pak Anton, ini harusnya kan menjadi lebih baik lagi ya pengelolaan haji di Indonesia. BPKH memang umurnya masih balita ya Pak Fadlul ya. Tapi kan kita ingin mengelola haji ini berkelanjutan dan berkeadilan. BSI melihatnya seperti apa Pak? Baik. Kami melihatnya sebenarnya setidaknya mungkin dari beberapa sisi. Yang pertama, bagaimana layanan kita kepada customer, artinya orang-orang yang berangkat haji. Tadi kita sudah sampaikan, kita permudah, aksesnya lebih mudah gitu kan. Dia bisa di mana saja, tidak terbatas ruang dan waktu begitu ya. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana akuntabilitas dan govern dari keuangan ini kemudian kita harus juga bangun. Makanya kemudian BSI bersama BPKH itu membangun sistem untuk bagaimana virtual account-nya itu kemudian bisa berjalan. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya calon jamaah tunggu itu bisa melihat tuh berapa bagi hasil yang diterima dari uang yang dikelolakan di di BPKH yang setelah kita setorkan ke BPKH. Jadi hal semacam itu kita coba dorong. Yang berikutnya kembali kalau menurut saya literasi tadi itu yang kita terus kuatkan ke masyarakat sehingga nanti haji ini ada sesuatu yang dipahami dengan benar oleh masyarakat sehingga pada saat mereka setor, pada saat pengelolaan keuangannya dan segala macamnya bisa dilakukan dengan baik. Yang lain kalau tadi misalnya Pak Fadlul mau buka investment langsung di Mekah, jangan lupa ajak kami Pak. Siapa tahu kita bisa buka cabang di sana juga gitu ya. Catat itu Pak Fadlul ya. Di Mekah dari Madinah kan cita-cita kita juga ke sana. Kalau dimungkinkan kita bisa bersama-sama untuk itu. Saya kira itu. Terima kasih Pak Anton. Pak Fadlul, ini BPKH walaupun masih bawah 5 tahun, tapi ini kan bebannya berapa Pak? 200.000 lebih ya untuk jamaah haji tahun terakhir. Saya rasa tahun-tahun ke depan akan lebih banyak. Prioritas yang akan dibenahi oleh BPKH Pak, apa? Apakah memang misalnya literasi supaya calon jemaah haji memang paham, ada komponen yang memang harus ditanggung, ada juga dari sesama calon haji yang lain, atau yang mana Pak prioritasnya? Jadi memang yang paling pertama adalah seperti yang disampaikan oleh Pak Anton tadi, literasi. Karena belum tentu masyarakat Indonesia yang ada di desa-desa, pelosok desa tahu BPKH itu apa sih? Kan itu pertama. Ya, kita belum bicara mengenai apa itu BPIH atau itu apa itu BP dan sebagainya. Even nilai manfaat pun mungkin mereka nggak tahu. Apa artinya itu? Apa artinya itu? Bagaimana dapatnya? Exactly. Nah, jadi artinya memang itu yang paling utama. Makanya kami BPKH bersama dengan Komisi 8 DPR RI melakukan apa yang disebut sebagai diseminasi. Jadi supaya informasi ini terdiseminasi ke seluruh masyarakat Indonesia
melalui dapil-dapil dari mereka. Karena kami kan BPKH nggak punya kantor cabang ya. Kami hanya berpusat di Jakarta. Sehingga kami butuh mereka, dapil mereka untuk mensosialisasikan hal ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pastinya di dalam internal kami, investasi adalah sesuatu hal yang tidak bisa terelakkan. Yeah. Ada yang bicara bahwa hasil investasi harus double digit, ya kan, supaya nilai manfaatnya besar dan sebagainya. Yeah. Tapi kami melihatnya dari dua sisi pandang yang berbeda. Yang pertama memang bahwa investasi itu harus dioptimalkan agar nilai manfaatnya dapat terdistribusi kepada seluruh masyarakat calon jemaah haji. Tapi di sisi lain ini sebagai fungsi instrumen untuk mengontrol harga yang ada di ekosistem haji di Saudi Arabia. Dengan cara apa? Kita invest langsung di ekosistem tersebut. Sehingga kita sebagai investor mengontrol penuh bagaimana biaya-biaya dari penyelenggaraan haji tersebut. Dan yang terakhir otomatis pasti kita butuh infrastruktur. Infrastruktur bukan berarti fisik ya, tapi kita bicara mengenai peraturan perundang-undangan. Karena undang-undang yang saat ini berlaku itu masih perlu disempurnakan. Yang kedua dari sisi SDM, otomatis karena orang kan bicara kalau ekosistem atau ekonomi syariah kan biasanya perbankan, kemudian lembaga keuangan. Ternyata BPKH ini membutuhkan orang-orang yang sekaliber Pak Anton ini yang punya pemahaman tentang ekonomi syariah dan perbankan syariah, tapi mengelola ekosistem perhajian. Itu kan akan lebih komprehensif lagi. Akan kan? lebih kuat ya. Betul. Yang terakhir otomatis kebijakan pemerintah yang lainnya di luar dari undang-undang. Kalau undang-undang kan legislatif ya. Betul. Tapi kebijakan pemerintah, harmonisasi dari peraturan-peraturan yang lain, saya rasa itu juga merupakan sesuatu hal yang tidak bisa kita tinggalkan. Terima kasih Pak Fadul. Pak Hilman, terkait dengan nilai manfaat tadi Pak, yang tadi Anda sudah katakan proyeksi, jadi nanti setiap tahun sampai 2030 kalau tidak salah Anda katakan itu calon haji atau jamaah haji tunggu itu sudah bisa memperkirakan dia harus membayar melunasi berapa. Itu akan dikeluarkan kapan itu Pak? Jamaah haji ini akan tahu kapan itu? Ya, jadi hitung-hitungan kami ya nanti kami, karena ini haji ini multi stakeholders ya. Pasti. Jadi banyak pihak. Di pemerintah saja itu sudah ada BPKH, belum lagi mitra BUMN dan seterusnya. Plus juga ada mitra kami dari Komisi 8. Jadi rumusan ini akan kita keluarkan ya kalau sudah selesai lah urusan pembiayaan haji yang sekarang. Nah, kemudian kita mencoba mendesainkan dan memberikan gambaran gitu. Karena itu tidak fix. Karena tidak fix harganya, tapi setidaknya ada gambaran. Kalau tiap tahun naik menjadi 3% gitu ya untuk BP-nya, yaitu BP itu biaya yang dibayarkan oleh jamaah, berarti sekarang sudah bisa terbaca dong. Jadi ada panduan ya. Ada panduan. Tidak fix, tapi itulah kurang lebih 90% lah begitu ya Pak ya. Tahun depan sekarang 90 juta, tahun depan berapa sih dengan hitung-hitungan ilmunya? Ya mungkin jadi sekian gitu ya. Itu sudah terbaca. Dan tentu saja ini bukan semata-mata Kementerian Agama, tapi juga dengan mitra kami di BPKH maupun dari yang lainnya. Baik, itu kita aminkan. Semoga kemudian ke depan tidak ada lagi yang terheran-heran. Betul. Tidak ada lagi yang terkaget-kaget dan kemudian pelaksanaannya bisa lebih baik ya. Terima kasih Pak Hilman. Sama-sama. Dan pemirsa demikianlah perbincangan kita malam ini. Saya berterima kasih kepada Pak Hilman Latif, kepada Pak Yosep Iswadi, kepada Pak Anton Soekarna dan Pak Fadul Imansyah. Semoga yang kita bicarakan malam ini benar-benar berguna untuk penyelenggaraan ibadah haji yang berkelanjutan dan berkeadilan. Saya Lona Samosi, terima kasih Anda sudah